orangnya di situ tuh ada bayi Tuh, baru usia. ya ampun baru lahiran banget ya. Iya. Apakah kita nih sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, seharusnya cukup berdoa saja? Ya kita perlu menutup aib pasangan gitu ya, keluarga. Itu kan memang ada hal-hal yang perlu ditutupi, tapi kita harus tahu batasannya, mana yang memang ini sudah masuk kategori kekerasan. Kalau kita mau jelasin tuh kayak juga susah gitu. Kayak kitanya tuh susah untuk keluar dari kondisi itu gitu loh. Dan apalagi untuk ngejelasin ke orang yang memang belum pernah ada di fase itu gitu loh. Iya. Jadi aku cuma bisa kayak ngejawab kayak, aku doakan mudah-mudahan kamu nggak pernah akan ada dalam posisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita balik lagi ke naratif ya. Alhamdulillah pada sesi kali ini kita akan banyak bahas materi yang lebih deep lagi, asik lebih deep. Kita akan bahas fenomena sosial yang emang lagi update, yang lagi in banget saat ini, yaitu salah satunya adalah mental illness disorder. Dan satu masalah sosial ini banyak menimbulkan keresahan dan menjadi masalah yang menyebar kemana-mana karena ini pengaruhnya juga ke generasi muda kita. Dan saat ini aku mau menghadirkan narasumber ahli yang memang relate sama permasalahan sosial saat ini. Lagi kalau bukan psikiater kita, Dr. Vivi Syaril. Masya Allah, apa kabar? Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, sama cantik aja. Masya Allah, dokternya juga tambah cantik aja, luar biasa. Sekarang juga udah punya channel juga ya dokter ya? Fisya, Masya Allah. Wah kita harus gantian nanti. Gantian. Itu ya, Iya, kasih namanya. sama-sama. Aku juga seneng banget Dokter Vivi bisa menyempatkan untuk di podcast aku di sini. Jadi berkaitan dengan isu sosial yang terjadi saat ini nih. Banyak terjadi perselingkuhan, KDRT, kemudian juga banyak, maaf ya, bukan cuman ODGJ. Kalau ODGJ kita udah tahu lah dari dulu ya. Tapi lebihnya adalah ada golongan baru nih, orang-orang ODMK. Dan sedihnya lagi ini terjadi di generasi muda, kalangan anak-anak. Padahal kan harusnya anak-anak muda kita ini kan umur-umur mereka ya sekitar 10 sampai 17 tahun, 19 tahun. Harusnya mereka ini masih menikmati masa-masa bermain mereka, masih menikmati keceriaan dalam eranya mereka. Kok malah mereka ini bisa-bisanya menjadi salah satu pengidap terbesar dari ODMK ini. Faktor terbesarnya tuh apa sih, Dok? Kok bisa sampai kayak gini gitu. Dan ini tuh bener-bener huge fenomena ini karena persentasenya lumayan besar. Aku baca di salah satu jurnal, takut salah sebut, jadi aku ini aja baca. Dan ini yang aku baca dari salah satu jurnal rumah sakit jiwa di Aceh. Ini jadi mengacu pada survei terbaru nih, Dok, dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey tahun 2022. Sekitar 1 dari 20 atau 5,5% remaja usia 10 sampai 17 tahun didiagnosis memiliki gangguan mental. Dan kalau di total usia remaja 10 sampai 19 tahun ini mencapai 46,2 juta jiwa. Dan sekitar 2,54 juta orang tergolong ODGJ dan sisanya 16,1 juta remaja tergolong ODMK, orang dengan masalah kejiwaan, bukan dengan gangguan jiwa ya guys, dengan masalah kejiwaan. Ini tuh menurut aku udah urgent banget. Yang menopang negara kita di masa depan ini kan generasi emas yang mana anak-anak muda saat ini. Sedangkan bagaimana kita bisa membuat generasi ini menjadi generasi emas kalau masalah mentalnya aja Belum teratasi ya kayaknya ya. atasi. Jadi sebenarnya stakeholder atau siapa aja sih yang harusnya memegang peranan dalam masalah ini? Apakah hanya orang tua saja kah? Ataukah hanya guru ngajinya aja kah? Apakah ada harus lembaga-lembaga pemerintah kah yang harus turun tangan juga gitu? Gimana sih menurut Dokter ini dari pandangan Dokter ini? Iya. Sebetulnya isu tentang mental health ini memang lagi happening banget ya. Iya. Karena isu sosial yang ada sekarang ini nih, kalau kita lihat di media sosial ya, di pemberitaan,
ada KDRT lah, perselingkuhan lah, kemudian ada judi online lah gitu ya, ada pinjol lah gitu ya. Kemudian ada anak-anak muda yang mulai punya pikiran-pikiran ingin melukai diri lah. Artinya banyak sekali isu yang ada di masyarakat dan semuanya tuh related sama mental health. Ya. Jadi memang benar banget kata Inara, kita tuh kayak perlu semakin aware dan mencari tahu gimana sih cara ngatasinnya gitu. Kalau kita tahu orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ itu memang orang-orang yang sudah terdiagnose. Jadi ada gejala-gejala, kemudian datang ke psikiater, didiagnosis. Jadi dia sudah punya diagnosis sehingga kita sebut ODGJ. Tapi ada juga ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Nah, masalah kejiwaan ini tuh artinya orang yang misalnya sedang mengalami stres dan burnout, orang yang lagi mengalami penyesuaian terhadap sesuatu sehingga moodnya jadi terpengaruh, atau emosinya tidak stabil, orang yang susah tidur. Jadi sebenarnya kalau ditanya nih ODMK tuh banyak banget Oke. orang yang memang punya masalah kejiwaan, tapi belum sampai gangguan. Ya. Gitu. Luckily belum sampai gangguan. Tapi kalau dibiarin ya nanti bisa jadi gangguan kan, gitu kan. Nah, kalau ditanya faktornya apa, sebetulnya gini Inara, faktor yang menyebabkan seseorang itu mengalami masalah kesehatan mental, sebenarnya itu multiple. Jadi nggak cuma satu. Ibaratnya nggak ada kayak satu biang kerok nih, kambing hitamnya cuma satu gitu. Pasti multifaktor, ada faktor biologis itu mulai dari genetik. Ternyata gen juga berpengaruh ya. Gen. Nah, jadi memang faktor turunan itu sangat berpengaruh. Terus kemudian faktor perubahan hormonal ataupun neurotransmitter di otak. Jadi memang ada gangguan tertentu yang memang ada something wrong gitu in the brain. Gitu ya. Terus itu baru faktor biologis nih. Ada lagi faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini faktor kepribadian seseorang. Yang kepribadian itu terbentuk dari pola asuh orang tua, lingkungan dia dibesarkan, terus kemudian ada trauma atau enggak, pernah dia ngalamin bully atau enggak, pernah mengalami abuse atau enggak. Jadi semua ini sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Itu faktor psikologis. Nah, faktor sosial tuh masalah kehidupan nih. Entah terlilit utang lah, masalah sama pasangan lah, masalah keuangan lah, stres di perkuliahan, di pekerjaan, di kehidupan gitu. Nah, ketika satu orang nih mengalami faktor biologis, psikologis, sosial, nah di situ bisa muncul si gangguan mental. Dari masalah mental dulu sampai gangguan mental. Kenapa sekarang lebih banyak? Karena pandemi itu jadi faktor stresor sosial yang tinggi. Yang paling besar ya, menjadi pencetusnya. Iya, jadi yang sudah punya kerentanan, mungkin ada genetiknya, terus secara psikologis ada trauma-traumanya. Menghadapi masalah sosial, ada pandemi, ada kesulitan keuangan, ada masalah sama pasangan, itu deh gangguan mental. Dan semuanya kayaknya harus bertanggung jawab ya. Jadi nggak bisa cuma satu pihak sih. Jadi mulai dari keluarga dulu nih. Keluarga itu tempat pertama seseorang itu tumbuh mengenal dunia kan. Jadi penting banget. Dan nggak bisa dipungkiri relasi sama orang tua tuh jadi relasi yang paling kayak jadi foundation. Terlebih lagi relasi sama ibu. Nah, jadi kita sebagai ibu nih, peran kita kepada anak tuh sangat besar, luar biasa, Masya Allah gitu ya. Dibuat semua wanita di Indonesia nih ya. Nah, terus kemudian tentunya bukan berarti bapak-bapak langsung pada lepas tangan nih ya, biarin ibu-ibu gitu ya. Jadi satu keluarga ini berkontribusi lah untuk bagaimana seorang anak itu akhirnya dia tumbuh kembang, menemukan jati dirinya. Jadi tanggung jawabnya di keluarga, sekolah tentunya. Kan anak-anak kalau usia sekolah lebih banyak di sekolah mereka waktunya kan, di tempat les lah, di tempat pengajian, tempat dia ngaji dan sebagainya. Ya, jadi itu pergaulan mereka, kemudian juga lingkungan belajar mengajarnya apakah kondusif atau tidak. Benar. Terus kemudian ya pertemanan dia, dan ini pasti kalau ditanya apakah negara juga berperan, berperan banget. Negara itu yang bikin kebijakan kan soalnya. Mereka juga kontribusi kesehatan mental orang anak. Betul. Tapi waktu itu kan pernah ada yang nanya, dok, ini gimana sih negara atasin dong biar anak kita misalnya nggak kecanduan narkoba atau nggak kecanduan game, dibatasin dong internet yang masuk ke Indonesia misalnya, atau batasin dong biar nggak ada judi online. Ya. Jadi kayaknya menunggu negara berbuat, tapi kita tuh nggak boleh nunggu. Ya. Let's do what we can do gitu. Ya.
Jadi kita fokus sama yang ya udah yang bisa kita lakukan tuh apa deh sekarang. Sebagai ibu, sebagai anggota masyarakat, sebagai seorang anggota keluarga gitu. Kita jangan nunggu oh ada kebijakan, oh ada Iya. someone yang melakukan sesuatu perubahan gitu. Kita berubah bareng-bareng. Bisa apa namanya, in the middle of the time kita benar-benar nunggu kayak ada hero yang datang untuk menolong, tapi kan kita juga harus take part of it. Yang gimana pun kita juga adalah bagian dari proses itu. Tuh, kita harus jadi superhero for ourselves. Iya. Gitu ya. Sebelum ya kita kayak menunggu-nunggu nih ada orang yang membantu, yang menolong gitu. Walaupun memang kalau sudah ada masalah kesehatan mental, ada gangguan mental, ask for help. Jangan ragu untuk minta bantuan. Kadang-kadang ada juga yang kayaknya gengsi deh kalau minta bantuan. Kayaknya Ya karena sebagian orang masih ngerasa bahwa tabu gitu dan malu gitu ya. kayak masa sih lo ke psikolog gitu, masa sih gue ke psikiater kuat kok gitu kan. Nah tapi sebenarnya sudah terjadi penurunan fungsi kehidupan. Maksudnya ya hidupnya terganggu lah. Iya. Banyak loh orang yang sehari-hari 9 to 5 kerja, jalani kehidupan tapi nggak bahagia. Jadi kualitas hidupnya tuh rendah. Dia mungkin punya harta, penghasilan, dia kadang-kadang udah punya keluarga tapi kok saya nggak happy ya dok ya. Ada something nih. Entah itu emotional baggage, trauma masa lalu. Jadi ibaratnya tuh tiap orang nih, kita tuh punya emotional baggage loh. Iya, kayak sampah emosi. Sampah emosi. Kita tuh kayak bawa ransel gitu loh Iya. kemana-mana Iya. gitu ya. Dan makin lama makin berat nih. Kalau si sampah emosi itu nggak diberesin, nggak dilepas, nggak dibuang Lebih gitu. parahnya lagi kalau kita limpahkan itu kepada orang yang nggak mengerti, kepada pasangan kita. Betul. Kadang-kadang nggak sadar gitu ya. Sebenarnya sampah emosinya dari masa lalu nih. Iya. Tapi yang kecipratan pasangan, Ya, anak, nggak tahu apa-apa, karyawan lah gitu ya. Iya. Gitu. Jadi kadang-kadang, oh ini ada bosnya yang kayaknya pokoknya toksik banget nih. Iya. Gitu ya. Apa aja salah. Apa aja salah gitu ya. Jadi karyawannya stres semua. Nah, kita coba deh melihat apakah jangan-jangan bos ini sebenarnya dia punya banyak sampah-sampah emosi dari mungkin masalah keluarga dia lah atau masalah masa lalu dia gitu. Jadi dia cuma ngebuang-buang sampah doang di tempat kerja gitu ya. Iya. Kayak gitu sih. Jadi wah isu kesehatan mental beragam banget deh Inara. Seru banget untuk dibahas. Sih bener juga sih. Tapi kita bisa ngeliat juga ya bahwa ada orang-orang tertentu entah itu public figure atau pengusaha yang kita sendiri bisa lihat, oh di layar kaca kayaknya baik-baik aja kehidupannya, nggak ada masalah. Terus juga kayaknya kehidupannya ideal kok, kayak keluarga yang ideal, kayak mereka tuh harmonis, nggak pernah jauh dari gosip. Kemudian juga ekonomi juga sangat-sangat ini gitu mapan. Yang kurang masih bisa stres dan bahkan ternyata mencuat gitu misalkan dia ternyata punya domestic issue gitu. Iya. Ya, entah itu KDRT kah atau apa gitu. Sebetulnya di era media sosial sekarang ini ya, kita tuh sering ditampilkan kehidupan orang tapi tentunya yang baik-baik aja ya biasanya ya yang di-share. Karena memang beberapa orang berpikir juga ya buat apa Buat apa di-share nih? Buat publik gitu kan. Iya Gitu. juga sih karena toh nggak semua orang juga berkomentar untuk mencarikan solusinya. Ya cuma sekedar kepo. Cuma kepo aja gitu kan. Nah, jadi intinya kita nggak pernah tahu apa sih yang ada di behind closed doors gitu kan. Di belakang pintu tertutup itu apakah betul harmonis kah? Betul semua berjalan dengan baik dan bahagia gitu. Dan mirisnya sekarang banyak tuh kita lihat kalau ada beberapa kayak influencer di luar negeri gitu. Misalnya influencer parenting ternyata dia sendiri kekerasan sama anak gitu kan. Ya, kemarin Ada kan yang lagi rame. daycare gitu kan. Nah, itu Juga influencer mental issue. parenting. Tiba-tiba dia pelakunya ternyata. Nah itu tuh itu kita nggak Bikin bisa insecure sih. kita nggak bisa selalu percaya apa yang kita lihat di media sosial sebenarnya gitu ya. Di luar juga gitu influencer pasangan. Oh ternyata ya mereka juga ada isu tadi gitu jadi kayak buat konsumsi publik doang gitu kan. Iya, benar. Jadi iya itulah bukan berarti sekarang ini kita hidup di dunia yang palsu ya. Cuma memang
Hidup itu panggung sandiwara. Panggung sandiwara, bener tuh ya. Iya, iya. Jadi banyak sekali hal yang kita sebenarnya nggak tahu kehidupan orang. Jadi kita nggak perlu compare, nggak perlu bandingkan, dia mah hidupnya enak, semua ada gitu. Kayaknya komplit, terus kemudian tadi ya berkecukupan, harta ada, udah Masya Allah banget deh. Kita nggak usah cari. Kita nggak pernah tahu di balik itu orang bagaimana perjuangan mereka mempertahankan rumah tangganya, kemudian mempertahankan kesehatan mental mereka, memaintain kesehatan mental mereka dan anak-anaknya gitu kan. Ya, terus kapan orang bisa sudah waktunya nih untuk oke, gue kayaknya harus berobat, gue harus ke konsul ke psikolog ataupun psikiater. Waktu yang tepat itu sebetulnya ketika sudah sampai mengganggu fungsi kehidupan. Maksudnya fungsi kesehatan. Bisa kesehatan, artinya sudah ada keluhan-keluhan fisik ya. Paling sering kan GERD ya, asam lambung. Zaman sekarang ya, anak muda asam semua ini asam lambung. Jadi karena stres tuh ya. Bisa jadi banget. Terus kemudian ya keluhan-keluhan misalnya nyeri kepala, chest pain ya, nyeri dada, tapi udah diperiksa, udah EKG, udah segala macam lah. Ternyata aman-aman aja. Itu karena stres. Kemungkinan besar karena stres. Berarti itu aku kemarin kayak gitu. Gitu, karena banyak yang sudah sampai dokter shopping nih, kayak udah tidak ke dokter ini, periksa ini itu gitu ya. Ternyata anxiety gitu. Sehingga kalau sudah mengganggu fungsi kehidupan, satu fungsi kesehatan, kemudian fungsi berkeluarga. Misalnya gara-gara stres, nih mami marah-marah mulu misalnya, atau jadi sering konflik sama pasangan gitu ya, atau jadi menarik diri, diem aja. Berarti sudah mengganggu fungsi berkeluarga, fungsi pekerjaan misalnya, atau kalau anak-anak fungsi pendidikan. Misalnya jadi nilai-nilainya turun, dia malas sekolah, dia tidak engage di kelas, kalau kata gurunya ada perubahan perilaku nih, Mam misalnya. Nah, itu udah tanda-tanda sebetulnya. Kalau yang bekerja ya tentunya ketika produktivitas menurun, maksudnya udah banyak izin, kemudian kayaknya nggak produktif gitu ya, nggak achieve gitu, males, demotivasi gitu. Nah, itu adalah momen untuk segera konsul. Jadi jangan nunggu lebih berat. Kalau kita akan nonton sedikit tayangan ini berikut ini nih. Jadi ada yang lagi viral kemarin. DRT. Aduh sedih ya kalau dengar berita kayak di video ini jelas. Banget ya. Astagfirullahaladzim. Soalnya di situ tuh ada bayi Tuh baru usia. Ya ampun, baru lahiran banget ya. Iya. Banget ya kalau lihat kayak gitu ya. Apakah kita nih sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, kita harusnya cukup berdoa saja? Sebetulnya memang konsep bahwa ya kita perlu menutup aib pasangan gitu ya, keluarga, itu kan memang ada hal-hal yang perlu ditutupi, tapi kita harus tahu batasannya, mana yang memang ini sudah masuk kategori kekerasan, abuse, kategori kriminal, kategori hal-hal yang tidak bisa ditolerir. Dan tentunya kita tidak asal cerita ya. Kalau tadi Inara nanya, apa kita cukup berdoa aja, ya Allah tolong bantu aku dari rumah tangga seperti ini misalnya gitu ya. Kita perlu go to professional. Karena profesional seperti psikolog, psikiater kan punya kode etik, ada konfidensialitas atau kerahasiaan yang akan terjaga. Jadi mungkin perlu konsultasi gitu. Karena kalau yang kita dengar ya, Inara, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT itu biasanya nggak cuma satu kali. Biasanya udah berlangsung lama gitu. Bahkan kalau dari cerita ini, kalau kita baca gitu ya, dia sudah mengalami itu selama 5 tahun. 5 tahun pernikahan gitu. Ini bukan pertama kali, this is not the first time gitu. Bahkan mungkin sebelum menikah. Jadi artinya ada pola gitu yang terjadi. Dan kadang-kadang orang berpikir gini, suka ada aja tuh yang komentar saya lihat ya di netizen gitu kan. Kok bisa sih sampai punya anak 3 gitu. Nah, mereka nggak tahu bahwa secara psikologis ada yang namanya trauma bond, ikatan trauma. Ikatan trauma antara pelaku kekerasan dengan korban gitu ya. Jadi awalnya ya secara umum relasi romantis itu kan diawali dengan honeymoon phase ya, pas bulan madu lah.
sayang-sayangan, romantis, ada love bombing, dihujani dengan Kalau ngobrol aduh, sayang, pokoknya diratukan lah gitu ya. aku udah japu deh. Gitu ya. Am am. Jadi ada love bombing-nya kan, Iya. lalu terjadilah kekerasan. Maksudnya muncul nih aslinya gitu ya, aslinya yang emosional, tidak bisa mengendalikan diri, bahkan mungkin ada kekerasan. Kalau yang tadi kita lihat kan kekerasan fisik ya, Inara. Sebenarnya KDRT itu ada psikis, emosional, dan termasuk di situ kayak verbal ya, KDRT finansial gitu, itu juga ada. Nah, terjadilah kekerasan. Saat terjadi kekerasan tentunya, si korbannya sedih, kecewa, marah, takut ya. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Seringkali kan ada proses untuk kayak rujuk lah, untuk baik gitu ya. Untuk, ya udah deh gitu, baikan. Sehingga akhirnya muncullah kondisi bahwa si pelaku kekerasan justru adalah orang yang menjadi sumber kenyamanan. Trauma bond ini tadi. Trauma bond ini, gitu ya. Maksudnya yang nyakitin dia sih, tapi yang bisa bikin aku nyaman juga dia, Tuh, narasi sesat. gitu. Iya. Ya kan? Sehingga akhirnya walaupun tersakiti nih, tapi jadi nunggu dia datang comforting me again gitu. Astagfirullahaladzim, pernah lagi. Iya, itu parah banget. It happen like a cycle kan? Iya, itu benar toxic cycle banget. Itu kayak, ya Allah, kayak nggak berhenti-berhenti siklus itu. Betul, artinya Dan korbannya kayak nggak tahu kapan harus keluar dari siklus itu karena ya, ya kayak bingung aja, kayak dead end, kayak jalan buntu. nah ini proses psikologis. Jadi netizen jangan pada komentar, "Kok bisa sih sekian tahun?" Ada kan yang misalnya sekian tahun akhirnya baru misalnya berpisah, baru speak up, baru ternyata lapor polisi. Aku juga sempet sih mendapatkan apa komentar-komentar seperti itu gitu. Padahal kalau kita mau jelasin tuh kayak juga susah gitu. Kayak kitanya tuh susah untuk keluar dari kondisi itu gitu loh. Dan apalagi untuk ngejelasin ke orang yang memang belum pernah ada di fase itu gitu loh. Iya. Jadi aku cuma bisa kayak ngejawab kayak, aku doakan mudah-mudahan kamu nggak pernah akan ada dalam posisi ini. Nggak semua orang akan kuat mengalami. Betul banget. Orang yang nggak ada di dalam situasi yang toksik seperti itu, mereka bisa komentar apa aja, ya kan? Dan ya, you don't need to explain anything, ya kan? Nggak perlu punya kewajiban Iya, iya, menjelaskan gitu. iya. Karena ya orang bisa tetap aja mereka punya pikiran-pikiran negatif dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi banyak orang yang berkomentar asal-asalan karena mereka pikir ya udah sih langsung aja gitu. Kenapa nggak langsung putus aja, langsung cerai aja, langsung speak up aja gitu. Nggak segampang itu. Nggak segampang itu, gitu. Nggak semudah itu. Jadi ya kita perlu memahami psikologis dari korban KDRT, korban relasi toksik, korban abuse, korban narcissistic abuse, Iya. pokoknya semua korban abuse deh. Itu udah ada psychological dynamic gitu yang terjadi. Ya, dan memang mau sampai ya gimana ya istilahnya, umpamanya nih ya, mau sampai nabi pun yang ngomong bahwa kamu tuh harus keluar dari kondisi itu nggak akan pernah bisa. Karena satu yang harus kita yakinin adalah kita sendiri harus aware, kita sendiri harus conscious sama keadaan kita. Harus sadar. Dan untuk sampai di titik sadar itu memang susah banget. Itu kayak butuh hidayah. Butuh hidayah dari Allah, bener. Itu butuh Betul. pertolongan dari Allah. Iya, itu benar-benar kekuatan doa deh untuk Allah kasih Iya. pertolongan ya. Iya. Karena benar tadi Inara bilang, mau nabi, mau ustadz, mau siapapun ya, orang-orang memberikan nasihat, kalau belum terbuka hatinya gitu untuk menyadari bahwa ini salah loh, aku perlu ngelindungi diri aku loh, Iya. dan anak-anak aku. Nah, momen itu tuh baru seseorang akhirnya bisa keluar dari cycle-nya. Kan banyak yang akhirnya misalnya
oh teman-temannya udah belain terus ternyata, balik lagi. Kita lagi bahas siapa ya siapa gitu ya, cuma maksudnya ya itulah berarti dia masih di siklus itu gitu, masih di cycle itu. Dan satu yang harus kalian yakinin juga, yang harus kalian sadarin juga bahwa kita ini perempuan, kita ini manusia, kita ini bukan malaikat, kita ini bukan dewi kan, kita ini bukan bidadari yang bisa mengubah suatu manusia ini untuk bisa berubah gitu menjadi orang yang lebih baik dalam dalam instan gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Kita aja mengubah diri kita aja, misalnya biasa bangun jam 6 mau bangun jam 5 aja susah ya. Ini Iya, perilaku diri kita kebiasaan. kebiasaan gitu. Apalagi mengubah orang lain, nggak bisa unless dia betul-betul mau dan berupaya, nggak cuma niat loh. Iya. Banyak orang janji palsu ya, Ya "Aku wacana akan berubah, aku akan berubah sayang," gitu ya, "tenang sayang aku akan berubah, aku janji aku nggak akan gitu lagi." Nggak bisa cuma niat doang, ya. just an idea of a concept. Iya, itu wacana gitu ya, wacana Iya. forever. Jadi perlu buktiin dong kalau memang mau berubah. Misalnya apa, kalau perlu dia juga get therapy session, dia ke psikolog misalnya atau ada marital counseling dan sebagainya. Nah itu dia yang juga aku mau bahas deh. Jadi teman-teman di sini terutama cewek-cewek ya, ibu-ibu rumah tangga, istri-istri, ini mungkin juga merasa bingung kali ya, gimana saat yang tepat untuk keluar dari toxic cycle ini, gimana saat yang tepat untuk keluar dari toxic marriage gitu, toxic relationship Ya. gitu. Karena mereka nggak bisa bedain mana yang benar-benar tulus dan dia benar-benar mau berubah, mana yang ya manipulation, manipulatif. Ya yang tadi Dokter Vivi jelaskan bahwa kalau memang mereka benar-benar mau berubah, mereka akan tunjukin gitu, entah itu usahanya dengan mereka ikutan terapi session, terus kemudian mereka juga ikut yang belum nikah nih, ikut kelas-kelas pranikah kayak gitu, mereka ikut ya intinya mereka mencoba untuk heal internally gitu. Banget. Dan itu harusnya sih inisiatif dari diri mereka sendiri tanpa perlu kalian push gitu, tanpa perlu kalian paksa. Itulah di saat kalian ya bolehlah kalian kasih kesempatan yang kedua gitu. Tapi udah that's it, jangan lagi gitu, jangan lagi ada kesempatan ketiga, keempat, kelima. Karena kita ini bukan napi. Dan dan bukan transak juga ya buat jadi Iya. tempat semua luapan emosi gitu. Ada something wrong di dalam dirimu yang perlu diperbaiki gitu kalau nggak bisa kontrol emosi gitu ya. Kita konflik sama pasangan, kita punya emosi, kita marah, itu pasti ada di setiap Pasti ada. relasi Iya, gitu ya. iya, iya. Tapi bagaimana cara berkomunikasi saat lagi konflik Iya. dan cara ngontrol emosi, nah itu penting banget sih. Marah, frustasi, nangis itu adalah suatu kondisi mental yang wajar. Betul. Ekspresi emosi yang wajar, tapi akan menjadi tidak wajar ketika seseorang ini tidak bisa mengekspresikan dengan cara yang kemanusiaan, dengan cara yang manly. Betul. Banyak orang berpikir ya, "Oh nggak boleh marah, nggak boleh sedih, nggak boleh," Karena itu wajar. wajar itu kan emosi alami manusia. Iya. Boleh marah, tapi cara ekspresi marahnya kayak gimana? Dan nggak boleh juga silent treatment. Jangan silent treatment ya. Banyak loh rumah tangga yang mereka bertahan puluhan tahun bahkan dengan kondisi silent treatment dengan embel-embel demi anak. And you know what? Anak tumbuh kembang melihat relasi orang tua yang diam-diaman kayak gitu, yang dingin, dia nggak punya apa ya, contoh gitu, contoh relasi yang sehat, dan itu nggak bagus banget. Bahkan sampai dewasa si anak bisa jadi bertanya, "Kenapa nggak dari dulu mama ninggalin papa?" Iya. Gitu. Banyak yang kayak gitu. Karena mereka juga nggak suka dijadiin alasan, "Jangan alasan demi aku loh," gitu, Iya. nggak jadi pisah, Iya. kayak gitu ya. Dan si anak juga somehow jadi merasa kayak punya hutang sama orang tua, Sama orang tuanya. kayak punya hutang budi. Kayak, Betul. oh ini semua gara-gara aku ya, kayak gitu. Iya, jadi jangan put pressure on children ya, kasihan lah mereka gitu. Jadi buat buat yang punya relasi yang toxic marriage, bukan berarti kita langsung, "Oh ya udah pisah aja." Nggak semudah itu Iya. ya. Berupaya Berupaya dong. berupaya dulu lah, kita Berupaya cari jalan dulu. keluar yang sekiranya masih bisa nih kita cari solusi untuk rujuk atau bisa healing bareng gitu. Tapi kalau memang
bener-bener udah nggak ada cara lain ya mau tidak mau Tidak mau jalur hukum. demi keselamatan dan Ya. kesehatan. Karena kita pernah ngelihat ya beberapa kasus juga di mana KDRT sudah terjadi sekian lama dan ujung-ujungnya ada tuh yang kejadian misalnya sampai terjadi kehilangan nyawa gitu. Maksudnya menghilangkan nyawa pasangannya itu kan juga jadi sesuatu yang akhirnya berbuntut panjang ya, Iya. itu sampai ke arah hukum. Iya ya, bahkan ada jadi ada menciptakan lagi generasi-generasi muda, anak-anak yang mereka ini punya masalah emotional detachment sama orang Betul. tuanya. Jadi mereka ini nggak deket sama orang tuanya. Bahkan mereka bisa dibilang kayak lebih parahnya lagi, mereka ada di tahapan kayak bodo amat gitu. Kayak ya nggak peduli ya, gue punya orang tua tapi kayak ya udah lulu gue. Ada yang kayak gitu loh, ada. Dan untuk orang-orang yang nggak mengerti kondisi mereka ini, mereka bisa dengan mudah menganggap bahwa anak-anak ini adalah anak durhaka. Itu yang sebutan yang paling Benar anak durhaka. Nah, ini nih yang sebetulnya kompleks ya. Karena banyak sekali saya juga menangani kasus pasien dewasa nih, Ya. tapi isunya isu sama orang tua, gitu ya. Jadi adult child nih ya, anak versi dewasa, yang dimana isunya ternyata isu sama orang tua. Dan bayangin kalau ini udah versi dewasa yang datang ke psikolog atau ke psikiater, berarti kan udah puluhan tahun. Ya. Problemnya, problem isunya, inner child. itu gitu ya. Sehingga itu sangat mempengaruhi kehidupan dia saat ini. Padahal problemnya mungkin ya dari masa kanak. Tapi kehidupan dia sampai saat ini sangat terpengaruh gitu. Bisa jadi ada gejala-gejala depresi, gejala anxiety. Sebetulnya gini ya, tiap orang itu kalau kita bicara ya punya beberapa tipe attachment. Tadi kan Inara sempat bilang ya, ada orang yang detached nih sama orang tuanya. Yang paling bagus itu secure attachment, secure ya. Kita menerapkan boundaries ya. Jadi seseorang itu merasa tetap aman, nyaman, terlindungi meskipun orang yang dia sayang itu nggak harus ada di depan mata. Jadi dia dari kecil terpenuhi kebutuhan emosionalnya. Nah, ketika seorang anak tumbuh dengan orang tua yang menerapkan pola asuh yang membuat dia punya insecure attachment. Insecure itu bisa mulai dari yang anxious, cemas. Jadi dia akan selalu cemas nih ketika orang tuanya tidak ada. Iya. Sering tantrum. Nah, saat dewasa dia akan begitu juga sama pasangannya. Gitu, tipe orang yang don't leave me gitu. Clingy. Terus kalau misalnya pasangannya juga dia merasa terbatas gerak-geriknya gitu ya, dia akan jadi tantrum, dia jadi make a scene lah gitu. Lebih parah lagi abusive. Bisa abusive ya. Ada juga tipe yang avoidant. Jadi dia dingin. Dia tipe yang ya mungkin ya udah nggak terlalu suka hal-hal yang intimate, nggak terbiasa physical touch. Pokoknya ya udah berkeluarga, udah terpenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi nggak harus kayak menunjukkan gitu rasa cintanya atau perasaannya. Nah, dia tipe yang avoidant nih. Nah, kalau dapat pasangan yang anxious, yang satu clingy banget, yang satu apaan sih? Iya, jadi ya lucu ya, ada kejaran ya. Kejar-kejaran gitu. By the way, kita punya beberapa pertanyaan nih dari teman-teman nih. Wah, Oke, kita seru banget nih pasti. Pilih 2 boleh, 3 boleh. 4 boleh ya. Jadi 2 dari Dr. Vivi, 2 dari aku ya. Bagaimana cara menghadapi orang yang manipulatif? Nah, pertanyaan pertama langsung berat ya. Iya. Nggak ada mukadimahnya kok tadi. Luar biasa Oke. ya. Bagaimana menghadapi orang yang manipulatif? Yang pertama, stick to your reality. Oke, jadi pahami apa realita yang betul-betul terjadi. Berpegangan sama realita itu sehingga nggak mudah dimanipulasi sama dia. Nah, ini yang paling sering nih misalnya pasangan selingkuh. Iya. Ya, pasangan selingkuh terus ketahuan kan, terus berantem nih gitu. Iya. Kok kamu selingkuh? Terus dia malah nyalahin, kamu sih soalnya nggak pernah bikinin aku teh ya lah gitu. Labeling kita, labeling ya yang istri durhaka, nggak berbakti, Hati ya. Iya. Jangan salahin saya selingkuh. Iya. Nah, kadang-kadang si istri langsung, iya ya. Iya, aku kurang ya. Aku kurang melayani suaminya. Duh iya lagi, aku kurang ini. Jadi langsung fokusnya kepada kata-kata si suami kan. Misalnya nih yang manipulatif suaminya contohnya ya. Gitu. Akhirnya kebawa dengan manipulasinya. Jadi kalau mau menghadapi orang yang manipulatif harus pegang realita Iya, dan sadar sadar gitu. Kalau ragu,
yang bener aku apa dia ya? Nah, cari orang terdekat yang bisa memvalidasi. Iya, Nah, memvalidasi. aku punya masalah gini gini gini. Menurut kamu aku gimana ya? Karena orang luar biasa lebih logis ya. Iya, lebih Biasa ada yang objektif. Iya, objektif, ya. Dan gitu. aku pikir juga terlepas dari apapun kesalahan kita sebagai istri atau sebagai suami yang diselingkuhin sama pasangannya. Kayaknya menurut aku memang nggak wajar deh kalau misalkan dibalas kesalahan kita ini dengan perselingkuhan, dengan dia selingkuh. Maksudnya untuk alasan apapun ya, itu tetap Betul. nggak benar. No excuse lah gitu ya. Iya, jadi kayak ya orang kalau misalkan lapar gitu ya, bukan berarti tiba-tiba menjadikan dia ini dihalalkan untuk mencuri hak orang. Betul. Itu terserah mau dia bilang, "Ya soalnya kan gue lapar ya, sebenarnya kalau gue nggak makan, gue kena asam lambung, gue kena itu terserah." Iya, cari cara dong yang halal. Nah, yang jelas kenapa harus dengan cara mencuri gitu? Kenapa harus dengan cara selingkuh? Kenapa nggak mencoba untuk mencari solusinya sama-sama Ya, gitu? itu sih alasan aja. Tuh, jadi kamu nih buat kalian ini cewek-cewek. Oke, pertanyaan kedua. Dok mau tanya, kapan kita sadar dan keluar dari zona di saat kita mengalami love bombing? Love bombing. Agak susah itu kalau bombing. Karena lagi happy ya kayak love Kalau bombing. iya, kita kan lagi tercipta hormon apa namanya? Endorfin, dopamin. Jadi ya susah mau keluar dari situ. Gimana sih? Nah, kalau kita mau keluar dari fase love bombing, Ya. intinya gini, segala sesuatu yang too good to be true itu udah belum tentu benar lah. Too good to be true tuh maksudnya misalnya nih ya, baru kenalan doang nih, maksudnya belum ke pernikahan. Wah, kayaknya tuh betul-betul nih orang kayaknya perfect banget, green flag banget, nggak ada red flag sama sekali gitu, misalnya gitu ya. Betul-betul dia menghujani dengan kasih sayang, kayaknya semua dilayani. Bukan berarti mau membuat semuanya insecure ya, tapi jangan terpedaya dengan hal yang too good to be true gitu. Pokoknya yang terlalu itu kayaknya nggak ada deh. Dan Nggak ada yang apalagi perfect deh. iya, dan apalagi terlalu singkat. Terlalu singkat, cepet. Nah, itu perlu take it slow. Betul-betul dievaluasi dulu gitu ya. Evaluasi nggak tuh ya. Tapi memang susah sih kita bicara sama orang jatuh cinta itu Iya. logikanya nggak jalan ya. Iya, benar. Tapi kita kan juga perlu tahu nih dok ya. Maksudnya kapan sih berapa lama gitu waktu untuk kita bisa benar-benar mengenal orang ini tuh the real-nya dia gitu, the real color-nya dia gitu. Karena kita kan nggak mau sampai dibohongin sama orang yang fake. Nah, kapan seseorang ini bisa terlihat real color-nya? Jangka waktu berapa lama? Apakah itu bulan kah atau 6 bulan? Nah, sebetulnya kalau jangka waktu itu tiap orang tuh beda-beda. Ada yang bisa menutupi sampai bertahun-tahun loh. Waduh, pinter banget itu. Pinter banget gitu ya. Jadi mungkin katakanlah si pelakunya sangat pintar menutupi, dapat pasangan yang naif gitu ya, yang pokoknya semua terbang rainbow and sunshine gitu. Jadi nggak tahu gitu bahwa sebenarnya aku lagi dimanipulasi tuh. Banyak yang berantai lagi di love bombing gitu. Jadi nggak ada patokannya sih Nara, cuma kita bisa melihat clue-clue perilakunya ketika dia sama orang lain, orang kecil misalnya. Lebih inferior dari Inferior. karena dia memperlukan orang-orang yang inferior Iya. atau lebih rendah dari dia. Betul, misalnya oh dia sayang banget sama aku, dia semua dipuji-puji, kasih hadiah dan sebagainya, tapi suka marah-marah sama tukang parkir misalnya gitu ya. Itu udah red flag sebetulnya gitu. Tipe-tipe yang buka jendela, ya loh, tadi kayaknya dewa banget, kenapa ini jadi devil gitu ya. Nah, bukan menutup kemungkinan dia bisa lakukan itu nanti di dalam rumah tangga gitu. Jadi harus peka dengan clue-clue perilakunya dia. Even sekecil apapun. Apapun gitu ya. Ya jadi terutama yang sering ngasih batasan tuh, controlling. Kamu telepon ya kalau udah nyampe rumah, ini ya diatur di ini. Nah, itu hati-hati juga. Itu juga red flag. Gitu. Iya, tipe yang itu bukan sayang loh, bukan protektif sayang loh, itu controlling. Yang detik Sherlock gitu ya. Sherlock harus lapor, kamu pakai baju ini, nggak boleh ini, itu jelek. Enggak sih, alhamdulillah. Nggak pernah kayak gitu alhamdulillah ya. Tapi
ada tuh yang model kayak begitu, tapi dikiranya, "Aduh dia sayang banget sama aku Dok, sampai ini penampilan aku aja dia yang iniin, dia yang atur, aku disuruh perawatan ini itu." Bahkan ada yang lebih parah lagi tuh sampai di tahap kayak, suaminya ini, nyuruh dia kayak ngerubah bentuk fisiknya. Yes, betul. Itu juga red flag loh guys, bukan artinya itu bukan artinya sayang loh. Maksudnya jangan berpikir bahwa itu tuh kayak, "Ih, orang orang udah happy banget kok gue dimodalin untuk cantik apa." Enggak, jangan sedih, itu red flag. Itu red flag banget, benar ada yang disuruh banget Artinya dia fisik. tidak bisa mencintai diri kamu apa adanya. Betul, betul banget. Tapi kita bedain sama yang memang dia mendukung kita untuk sehat ya, maksudnya misal olahraga kayak gitu. Tapi Iya. kalau yang terlalu Terlarang. gitu ya, main fisik gitu ya, body shaming, aduh, dan red flag. Red flag itu guys. Oke, pertanyaan nomor 3. Ini masih tentang hubungan, Dok. Kalau hubungan yang sudah tidak direstui sama orang sekitar atau orang terdekat, itu dilanjutin apa udahan apa gimana baiknya, Dok? Nah ini dia nih yang nggak masalah restu nggak restu ya. Tergantung orang sekitarnya ini tipe orang yang memang Judgmental atau enggak gitu ya. Jadi tergantung juga nih tipe lingkungannya ya. Kalau misalnya kita punya relasi terus katakanlah orang tua nggak setuju. Tapi kita lihat juga orang tua kita tipe yang kayak gimana. Iya. Kalau tipe orang tua juga yang tipe ngatur, tipe dominan, kita nggak bisa sepenuhnya 100% mengiyakan gitu ya apa kata orang tua. Atau misalnya sahabat-sahabat kita lihat dulu apa sih yang membuat mereka nggak merestui? Iya. Siapa tahu memang ini lagi dimanipulasi nih, ya gitu ya. Iya. Jadi tanya deh sama teman-teman, Besti, kenapa sih lu nggak setuju gue sama dia? Gitu. Iya. Ya kan, cari tahu apa alasannya. Iya. Harus selalu cari second opinion. Cari second opinion gitu ya. Jadi masalah lanjut nggak lanjut, tentunya teman-teman yang menjalani kan. Iya, Gitu. takutnya pilihan mereka juga subjektif. Iya, nggak selalu bisa kita terima gitu ya. Jadi mendengar pendapat orang boleh, tapi decision Tetap kita yang nentuin. Pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 ini agak berbeda ya. Mau tanya, Kak, bagaimana cara menyikapi orang tua yang toksik? nih. Hai, Ada dapat lagi. Ustaz. Ya. Masya Allah. Ini kalau ada yang nanya berarti banyak yang relate. Iya. Banyak yang relate ya. Menghadapi orang tua yang toksik. Kita kan nggak bisa pilih orang tua. Iya betul. Benar kan? Terima aja deh paketan Puspa. Pasangan kita bisa pilih loh, tapi orang tua kita nggak bisa pilih. Betul banget. Jadi teman-teman perlu mencoba untuk accept, menerima realita bahwa orang tuaku adalah dia, gitu. Ya, terima bahwa kenyataannya Allah menakdirkan Kita lahir dan akhirnya. iya gitu ya. Nah, terima dulu kenyataan itu. Itu yang kadang-kadang susah diterima. Karena merasanya, duh kok ibu aku dia sih, duh kok bapak gue dia sih gitu. Coba aku bapaknya yang lain gitu, ya. Jadi enggak accept. Karena accept realita, menerima realita itu langkah pertama. Ya. Nah, yang kedua, kalau orang tuanya toksik, berupaya untuk mandiri. Kenapa? Karena kalau belum mandiri, orang tua akan terus controlling, akan terus mendominasi, ngatur. Dirimu nggak punya sumber daya untuk say no, gitu ya. Jadi berupaya mandiri. Dengan cara apa? Ya udah belajar yang benar, cari kerja yang benar, cari duit yang benar gitu. Berusaha mandiri, menghidupi kehidupanmu sendiri. Sehingga kalaupun orang tua toksik dan ngatur, kita bisa say no. Ya, kita bisa menerapkan boundaries. Menerapkan boundaries, jaga batasan. Tapi tentunya ya agama selalu menyarankan kita berbuat baik, untuk tidak, maksudnya kita tidak menyakiti gitu ya. Jadi lakukan itu dan fokus kepada hal-hal positif dalam hidupmu. Jangan stuck dengan pemikiran, aduh kenapa sih orang tua gue gini amat. Iya. Jadi kehilangan momen-momen kehidupan yang berharga. Iya. Gitu ya. Jadi terima realita, berupaya untuk mandiri, jaga batasan, set boundaries, dan Healing pada hidup. healing internally ya. Betul. Dan jaga apa ya? Ya fokus aja untuk ya Moving forward. Kesehatan mental, kesejahteraan mentalmu. sebelum kita menutup
percakapan dan tema kali ini. Aku mau nanya sama Dokter Vivi, sekiranya ada yang mau Dokter sampaikan untuk teman-teman Narafems, mungkin wejangan-wejangan dan apa ya, motivasi yang perlu Narafems dengarkan di Dokter Vivi? Narafems, kesehatan mental itu penting sekali ya. Kadang kita suka lupa untuk menjaga kesehatan mental kita. Karena kesehatan mental kita bisa membuat kita merasakan kehidupan yang lebih bahagia, lebih tenang dan sejahtera. Dan ingat, buat Narafems yang saat ini mungkin masih struggle dengan relasi yang toksik, dengan relasi yang trauma bond, dengan kejadian-kejadian yang negatif dalam kehidupan, jangan ragu untuk ask for help. Cari bantuan profesional, ke psikiater, ke psikolog, karena bantuan itu ada. Help is available, dan dirimu berhak sehat dan bahagia. Waduh, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih banyak nih Dokter Vivi sekali lagi. Terima kasih juga buat teman-teman Narafems semua yang udah mau sempetin waktunya untuk mendengarkan kita berdua di sini, yang udah mau nonton naratif. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Sampai ketemu di konten naratif berikutnya, narasi inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.